Mohon izin bertanya, Bante. Kalau saya tidak salah menangkap, apa yang Bante jelaskan barusan itu berkenaan dengan samadhi yang diperoleh dari pengembangan samatha. Bagaimana halnya berkenaan dengan samadhi yang diperoleh dari pengembangan vipassana, Bante? Mohon penjelasan, Bante. Terima kasih. Baik. Yang bertanya, pertanyaan tingkat tinggi. Saya menjelaskan tentang samadhi terkait dengan vitaka, yaitu kusala vitaka. Tentu yang dimaksud di sini sudah mencakup samatha bhavana dan vipassana bhavana. Bedanya samatha bhavana itu dikatakan sebagai samatha bhavana. Apa bhavana? Samatha bhavana itu, bhavana artinya pemunculan atau pengembangan, samatha ketenangan, yaitu pengembangan demi ketenangan, asal bisa tenang, yaitu tenang dari 5 niwarana ini. Apa itu? Ya, nafsu ragawi, kebencian, keengganan dan kengantukan, keterhamburan dan kekhawatiran, dan keraguan. Ini dikatakan sudah luhur, sudah mulia. Misalnya meditasi tentang objeknya kematian. Bahwasanya makhluk apapun yang namanya makhluk adalah subjek kematian. Semuanya tidak ada yang lepas dari kematian. Kematian. Sampai pada titik di mana orang itu ya tidak memunculkan nafsu ragawi maupun kebencian lagi, terkait bahwa di hadapan mata dia yang ada hanya kematian dan tidak ada hati, tidak ada resep, tidak ada kesenangan lagi untuk memunculkan kesenangan indrawi atau membenci siapapun. Jika Anda divonis 1 jam nanti Anda mati, kira-kira Anda akan senang? Ada rumah kosong di sana. Itu hampir mirip seperti istana. Tidak ada yang tinggal. Kalau kamu mau tinggal di sana, silakan tinggal. Dan kalau mau dialih namakan sertifikatnya, silakan menjadi milik kamu. Kira-kira punya niatan, kesenangan, keserakahan untuk mendapat? Atau mungkin dicemooh, dihina, atau apa? Sudah tidak ada ketertarikan untuk punya kepedulian terhadap ocehan, terhadap kata-kata busuk, kata-kata buruk. Tidak mampu menembus hati orang itu. Karena apa? Dalam hatinya itu, apa gunanya itu semua? Tidak ada. Tidak ada kebencian, tidak ada keserakahan, tidak ada hal-hal buruk yang lainnya. Disitulah titik di mana ya seseorang berada dalam objek, ya objeknya adalah makhluk, ya nilai luhurnya adalah keberadaan kematian yang merupakan
kebenaran yang sifatnya adalah kebenaran duniawi. Kematian adalah kebenaran, tapi adalah kebenaran duniawi. Meta adalah nilai luhur, sifatnya adalah duniawi. Mengapa? Karena meta itu punya objek berupa makhluk. Tanpa keberadaan makhluk, memandang sebagai makhluk, meta tidak bisa berkembang. Dan begitu memandang sebagai makhluk, itu sudah bukan kebenaran secara para matanya. Kebenaran yang diangkat adalah kebenaran yang sifatnya duniawi. Itu kalau pengembangan batin untuk atau demi ketenangan. Cukup bisa membuat batin lepas dari 5 niwarana. Sedangkan vipassana adalah pengembangan batin untuk mendapatkan vipassana, kecerahan atau kebeningan atau ya penerangan, pandangan terang, ya istilahnya begitu. Yaitu nilai-nilai kebijaksanaan yang sifatnya paramatha. Dikhususkan di sini adalah terkait dengan anicca, dukkha, dan anatta yang ini bersumber dari apa? Bersumber dari 4 kebenaran Arya. Anicca, dukkha, anatta. Bersumber dari 4 kebenaran Arya. Dari 4 kebenaran Arya ini terdapat jalan Arya berunsur 8. Jalan Arya berunsur 8 itu tidak lain adalah yang pertama samadhi, pandangan benar. Pandangan benar di sini yang dimaksud apa? 4 kebenaran Arya itu juga. Itu sudah punya pandangan benar. Punya pandangan benar tentang 4 kebenaran Arya ini sudah termasuk di dalamnya mengerti apa itu samsara, mengerti apa itu mara, mengerti apa itu upati, mengerti apa itu anicca samudana, mengerti apa itu anicca dukkha anatta, mengerti apa itu bojjhanga 7, mengerti apa itu satipatthana. Mengerti apa itu anicca dukkha anatta. Dalam kita menunjuk satu saja 4 kebenaran Arya, keseluruhannya itu dengan 4 kebenaran Arya. Sehingga mengapa sama sangkapa atau sama vitaka juga boleh mau disebut kusala vitaka. Sama sangkapa di sini apa? Nekkhamma sangkapa. Abhyabhata sangkapa. Avihingsa sangkapa. Nekkhamma sangkapa maksudnya adalah batin terbebas dari kesenangan indrawi. Loba. Kalau abhyabhata sangkapa, kira-kira apa? Dosa. Kalau vihingsa sangkapa? Dosa juga. Dosa. Keberadaan ya batin yang penuh dengan penyakitan. Menyakiti apapun yang terimbas di sana.
entah citanya, entah cetasikanya, entah itu apa tubuhnya, rupanya, ya istilah sakit ini juga sifatnya sangat subjektif. Yang mengenali sebagai yang tidak nyaman itulah yang disebut sakit. Nah, di sini kok sangkapa ini hanya dua, yaitu bebas dari nafsu ragawi, loba, raga, dan dosa. Mohanya mana? Mestinya ada. Bagaimana sama sangkapa ini? Kok hanya dua? Yaitu abhyapada sangkapa dan abhihingsa sangkapa, dua-duanya itu mengarah ke dosa. Nekama sangkapa mengacu ke loba. Tidak ada moha yang dihancurkan di sana. Atau keberadaan amoha di mana? Keberadaan amoha sudah disebutkan di sama titik. Yang pertama itu munculnya kebijaksanaan. Ini adalah dukkha, ini adalah dukkha samudaya, ini adalah dukkha nirodha, ini adalah dukkha nirodha gamini patipada, dan segala hal yang terkait di dalamnya sebagaimana disebutkan tadi. Termasuk anicca dukkha anatanya. Ini yang sudah disebutkan pandangan benarnya, yaitu keberadaan amohanya itu. Didasari dengan 4 kebenaran Arya yang dalam hal ini adalah bentuk punya bentuk istilahnya itu wikara. Wikara itu apa namanya, semacam jilma, ya apa namanya, 4 kebenaran Arya dalam bentuk jelmaan punya bentuk jelmaan berupa anicca, dukkha, dan anatta. Sebetulnya anicca, dukkha, anatta ini tidak lain adalah sebagai jelmaan dari 4 kebenaran Arya ini juga. Nah, di sini arti penting 4 kebenaran Arya yang orang menyatakan dirinya melatih vipassana, tapi tanpa landasan pemahaman tentang 4 kebenaran Arya, diragukan itu adalah, ya permisi bicara, nonsens. Sudah menjawab belum? Sudah ya. Tapi kalau misalnya jawaban ini belum tepat atau ada pandangan lain, silakan Bapak dengan ya bebas. Sekali lagi, ya siapa saja boleh untuk memberikan pandangan.